Kalau ingin selamat, ikuti Al-Quran. Kalau ingin selamat, petunjuknya kita ikuti. Hitam kata Quran, kita ikut hitam. Putih kata Quran, kita ikut putih. Merah kata Quran, kita ikut merah. Kuning kata Quran, kita pun ikut kuning. Banyak anak-anak SD, usia-usia SD yang sudah pandai betul memainkan HP. Pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Inilah hadirin ujian terberat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan yang paling penting nikmat taat kepada Sang Pemberi nikmat. Yang mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa termasuk orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan, curah limpahkan kepada baginda kita, paduka kita, suri tauladan kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang senantiasa melaksanakan syariat-syariatnya, istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang kita harapkan akan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menata kehidupan manusia, memperbaiki akhlak dan kepribadian manusia yang pada saat itu manusia sudah jauh daripada ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Dan ini pun dinyatakan dalam sebuah hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka Rasulullah diberikan konsepsi suci yang dinamakan kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surat. Al-Quran itu 6.666 ayat. Genap menurut Ibnu Abbas jumlah ayat dalam Al-Quran sebanyak 6.666 ayat.
Dan 6.666 ayat ini konsepsi yang sudah lengkap. Aspek kehidupan, tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, semua sudah lengkap. Tidak ada yang terlewat satupun, semua sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ini diturunkan hari Jumat pada asar ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Jibril menyampaikan wahyu, Islam telah sempurna, agama kita telah lengkap. Konsepsi Al-Quran ini yang mengatur tatanan kehidupan manusia, pedoman bagi kita. Kalau ingin selamat, ikuti Al-Quran. Kalau ingin selamat, petunjuknya kita ikuti. Hitam kata Quran, kita ikut hitam. Putih kata Quran, kita ikut putih. Merah kata Quran, kita ikut merah. Kuning kata Quran, kita pun ikut kuning. Jikalau ingin selamat, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Kalau ingin selamat, Quran kita ikuti. Satu di antara instruksi Quran, wahai para wanita, pakai jilbab tutup aurat. Maka kalau wanita ingin selamat, dia tidak akan berani membuka auratnya. Tetapi gara-gara transportasi budaya, informasi yang mudah didapat lewat media, akhirnya yang kuat adalah pengaruh TV. Karena siang, malam, pagi, sore yang kita lihat adalah TV. Quran gak pernah dibuka, pengajian seminggu sekalipun kadang-kadang banyak alfa. Akhirnya dalam dada kita yang kuat adalah pengaruh media. Ujung-ujungnya ngakunya Islam, rambutnya terurai. Ujung-ujungnya ngakunya Islam, celananya pendek. Betul, betul. Dikasih tahu sama kiai gak mempan. Dibilangin sama kiai gak mempan. Neng, sini neng. Ada apa kiai? Itu rambut jangan terurai begitu dong. Celana pendek jangan dipakai dong. Itu kan aurat, haram kau dipertontonkan kepada laki-laki yang bukan muhrim. Itu kan aurat. Apa dia jawab? Kiai, masalah buat lo. Sedangkan dengan satu helai rambut saja terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, berapa ribu tahun wanita akan berkobar-kobar badannya, disantap, dimantap oleh api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka setelah Ramadan ini jangan lepas jilbab, insya Allah. Tutup aurat, ke pasar pakai jilbab, kondangan pakai jilbab, keluar rumah pakai jilbab, tutup aurat, insya Allah. Karena syariat yang Allah instruksikan kepada kita lewat Rasulullah seluruhnya itu jalbil masalih wa dar'il mafasid. Syariat itu mendatangkan kemaslahatan dan jauh menghindarkan keruksakan-keruksakan. Jepang punya Toyota. Jepang keluarkan Innova, Avanza. Di setiap mobil yang ia keluarkan ada buku pedoman, ada buku petunjuk. Sekian kilo servis. Kalau rusaknya ini, perbaikannya begini. Ini untuk ini untuk ini begini, ini begini. Nah, itu mobil kalau ikut aturan insya Allah mulus selamat. Begitupun kita dikeluarkan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Maka Allah berikan konsepsi yaitu Al-Quran. Apa kata Al-Quran kita ikuti. Haram kata Al-Quran kita harus katakan haram. Halal kata Al-Quran kita harus katakan halal. Karena kehidupan manusia
semuanya sudah lengkap aturan-aturannya dalam Al-Quran. Makan silahkan sesukamu, minum sekehendakmu, minum dan makan sekehendak kita, tapi makanan dan minuman itu harus halalan thayyiban. Daging kambing halal, kerbau halal, sapi halal, anjing haram. Awas. Sapi halal, babi haram. Awas, haram. Jangankan makanannya dan minumnya hadirin, tempat makan dan tempat minumnya saja sudah lengkap aturannya dalam Islam. Tidak boleh kita makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang bernama sahabat Hudzaifah, an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi shihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kamu minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh kita minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi shihafihima, dan tidak boleh kita makan menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya aniyah, tempat yang terbuat dari emas dan perak, piring dan gelas yang terbuat dari emas dan perak, itu bagi mereka orang-orang kafir fid dunya, di alam dunia, walakum fil akhirah. Kalau kita ingin makan menggunakan tempatnya itu dari emas dan perak, piring dari emas dan perak, gelas dari emas dan perak, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak boleh menggunakan piring emas, gelas emas, piring perak, gelas perak. Lalu saya punya rekan bisnis orang Cina. Saya dikasih makan, saya dikasih buah-buahan, saya dikasih pisang, tapi wadahnya itu terbuat dari emas. Bagaimana itu cara memakannya? Tidak boleh dari piring kita ambil kita makan. Tapi kita ambil, kita taruh dulu di meja, dari meja kita ambil, baru kita makan. Inilah syariat Islam, inilah ajaran Islam. Tidak boleh langsung dari piring emas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita berada di akhir zaman, di mana para ulama Allah sudah meninggalkan kita lebih dulu. Allah wafatkan. Yang mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan perjuangan daripada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang saat ini kita lagi menghadapi musuh. Musuh kita tidak nampak. Musuh kita bukan meriam. Musuh kita bukan fisik yang saat ini berperang. Musuh kita adalah saat ini ideologi kita, otak kita, moral kita yang saat ini sedang berperang. Moralitas kita yang saat ini sedang berperang. Moralitas barat, transportasi budaya lewat media lebih mudah didapat, sehingga remaja banyak yang lupa dengan Al-Quran karena dinabobokan oleh teknologi. Di sisi lain kita butuh teknologi, tapi di lain sisi teknologi pun jadi masalah, hadirin. Banyak anak-anak SD, usia SD yang sudah pandai betul memainkan HP. Pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP.
Inilah hadirin ujian terberat bagi kita semua. Mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan ini kita senantiasa diistiqomahkan dalam taat kepada Sang Pemberi nikmat. Akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar menuju kemenangan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang benar, itu petunjuk dari Allah. Apabila banyak yang salah, itu dari bodoh dan nafsu saya pribadi. Khidma safa wa da'ama kadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.